Hai Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin, dan semoga kalian sehat lahir batin. Baik, kali ini kita masih mengulas seputar ternak. Sebelumnya berangkat dari penjelasan pengertian breeding. Pengertian umum dari Wikipedia, terminologi peternakan, yaitu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Setelah mencermati beberapa orang yang melakukan kegiatan beternak, pada akhirnya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ternak sebagai bisnis alias asal ternak atau yang penting ternak. Recognize that average animals from a superior inbred pool are potentially more valuable than very good animals from a widely diverse pool. Tipikal peternak yang seperti ini senang sekali dengan hitungan matematis, di mana 1 + 1 maunya harus 2. Tangannya sangat tidak bisa menahan diri kalau punya atau lihat burung yang bagus, maka orientasinya pada burung tersebut adalah bila tiba waktunya suatu saat akan diternak dan dipertemukan dengan betina yang bagus, pasti hasilnya akan bagus. Suatu saat teman kita ini terheran-heran, kenapa dari 20 pasang hasil ternakan dia cuma ada 1 yang bagus, itu pun dapat bagus setelah dapat anakan yang ke-20. Lalu kenapa yang 19 KO standarnya di bawah indukan tetuanya ya? Padahal jantannya jelas-jelas burung legenda, burung juara, pokoknya yang paling hebat dan paling tidak terkalahkan. Sampai pesawat jet saja kalah cepat dengan terbang burungnya, sampai tidak bisa diikuti mata dan tembaknya sekali masuk perut. Jokinya langsung opname di rumah sakit atau langsung lari ke kamar mandi karena sakit perut. Kalau dilihat betinanya, wah, terahnya nomor 1 di kolong langit deh, nggak perlu diragukan lagi. Belahannya yang jantan aja pialanya banyak banget. Sampai-sampai kalau sedang dilombakan semua penonton akan hening melihat gaya terbang dan tembaknya, hampir menyerupai sniper menembak teroris yang sedang dieksekusi. Tahu, masuk perut. Hampir semua pemain burung menginginkan terah burung tersebut. Penawaran akan terah burung tersebut juga tidak berhenti seperti orang yang lagi antri karcis kereta mau mudik lebaran. Intinya pokoknya jantan sama pasangan betinanya top marko top deh. Usut punya usut, ternyata tetua jantannya dulu berasal dari anak urutan ke-13 dari total jumlah 15 pasang yang ditetaskan. Itu pun sisanya yang lain boncos semua. Sedangkan betinanya ternyata berasal dari ternakan anak kecil yang iseng-iseng netesin burung upiker, sortir yang gak kepake. Ternyata jalan ceritanya seperti itu. Lalu, apakah anak urutan ke-13 dan ternakan anak kecil ini salah? Ternyata penyebabnya bukan itu. Tapi teman kita yang peternak ini cuma senang melihat hitungan matematik saja. Logikanya sangat kuat bahwa burung bagus plus burung bagus sama dengan burung bagus. Peternak jenis seperti ini cepat naik daunnya tapi juga cepat hilangnya. Mungkin karena frustasi atau sudah kelelahan karena dimakan waktu dan biaya. Lalu bagaimana mengatasi masalah teman kita yang seperti ini? Ternyata ada solusi yang lumayan. Mari kita lihat jenis peternak yang kedua. 2. Peternak pembelajar, pemerhati, pengamat dan pendengar yang baik dan telaten. Peternak yang satu ini seneng banget ngumpulin informasi, pengetahuan, teori-teori dan tanya sana sini bagaimana cara ternak yang baik dan benar. Dan obsesinya adalah menemukan indukan tetua yang baik dan mencetak anak-anak yang terbaik. Prinsipnya sama dengan peternak jenis pertama, tapi ada perbedaan yang amat sangat mendasar, yaitu tidak terburu-buru untuk menghasilkan super racer, tapi memprioritaskan menghasilkan super breeder terlebih dahulu yang telah teruji.
Peternak ini senang berkutat dengan kerumitan dan pengamatan, dan sangat bebas untuk menikmati hasil ternakannya, bukan semata-mata untuk dimainkan, tapi cuma sekedar untuk diamati. Diseleksi dan diupikir, sortir. Terkesan aneh, tapi peternak ini justru visioner. Peternak jenis ini juga amat senang matematik, tapi lebih luwes, realistis dan pragmatis dalam menjawab. Dia tahu bahwa 1 plus 1 sama dengan 2. Kalau peternak pertama terlalu cepat menjawab, tapi kalau peternak kedua bukan segera menjawab, melainkan berupaya untuk memastikan bahwa 1 plus 1 jawabannya adalah 2. Atau setidaknya mendekati. 2. Dia sadar betul ada banyak faktor yang membuat jawaban 2 itu menjadi tidak pasti, karena faktor-faktor itu menjadikannya nisbi dan relatif. Memperhatikan kondisi yang jadi serba tidak pasti. Maka peternak kedua kemudian bereksplorasi dan berfilosofi, yaitu berpikir keluar dari kelumrahan, out of the box, bahwa kalau ada jawaban yang lebih baik dari angka 2. Kenapa harus memilih angka 2? Siapa sih orangnya yang tidak kepingin memperoleh sesuatu yang lebih baik? Dari sini mulai ketahuan dan bisa disimpulkan bahwa sebenarnya breeding itu memang bukan hitungan matematis. Yang menjadi persoalan sekarang, sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh peternak untuk meminimalisir ketidakpastian? Salah satu metode yang diadopsi adalah menggunakan teknis inbreeding, line breeding, cross, outbreeding dan hibridisasi. Rasa-rasanya Prof. Angker bisa dan layak jadi rujukan utamanya. Apa yang dilakukan dengan hal tersebut? Kalau bicara inbreeding, line breeding, cross, outbreeding dan hibridisasi sepertinya sudah membuat kita bosan. Singkat cerita, peternak jenis ini pada akhirnya memiliki super breeder yang secara terus-menerus mampu mencetak angka 2. Bahkan lebih dari angka 2, itu pun dalam waktu yang lama. Apabila dilakukan secara lebih profesional, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kualitas ternakannya jauh melampaui standar awal indukan tetuanya. Satu keuntungan lagi adalah bahwa peternak ini menjadi punya ciri khas yang menonjol, strain tertentu dari cara kerja burungnya yang merata dan konsisten. 3. Peternak yang shortcut, senangnya potong kompas. Jenis peternak ini sadar betul betapa tragisnya menjadi peternak pertama, tapi juga tidak mau terlalu lama untuk menjalani proses peternak kedua. Akhirnya dia putuskan bagaimana caranya mendapatkan super breeder dari peternak kedua dan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh peternak kedua. Hebatnya lagi, konsepsinya yang matang menjadikannya mencari strain lain super breeder model peternak 2 untuk memperkuat satu strain atau membuat suatu strain baru. Kesimpulan, 1. Peternak pertama, orang nekat. 2. Peternak kedua, orang cerdas. 3. Peternak ketiga, orang cerdik. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.